Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan perkenalkan nama saya Megita Stari. Saya Ginan Rokma. Saya Alini Mutiara Rizky. Saya Muziati Nur Hidayah. Di topik kali ini kita akan membahas apa ya guys? Gimana kalau kekerasan di dunia pendidikan? Gimana kalau misalkan penggalangan ganja? Penutupan pabrik rokok aja nggak sih? Daripada kita semuanya ribut, gimana kalau kita langsung ke topik utama, yaitu adalah penutupan pabrik rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Alini Mutiara Rizky, delegasi dari Tim Pro. Izin menyampaikan argumen pelindungan kesehatan masyarakat dibenturkan dengan argumen ekonomi. Karena dikonstruksikan bahwa tembakau dan rokok adalah komoditas yang berjasa menyumbang cukai puluhan triliun rupiah, serta menyangkut mata pencaharian jutaan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Padahal tembakau dan rokok yang bersifat adiktif dan membahayakan kesehatan walaupun legal namun tidak normal. Halo semuanya, saya Mita Stari. Saya di sini akan membahas tentang kontra jika pabrik rokok ditutup. Nah, jika pabrik rokok ditutup, Indonesia akan kehilangan salah satu penghasil devisa negara tercatat bahwa pabrik rokok itu adalah penyumbang devisa terbesar, yaitu 16,5 triliun pada tahun 2004. Dan pada tahun 2016, pabrik rokok menyumbang sebesar 137 triliun, sungguh bukan jumlah yang sangat besar. Nah, perkenalkan saya Ginan Rokma sebagai pro dari penutupan pabrik rokok. Menurut saya, merokok menimbulkan biaya besar bagi sistem kesehatan, baik melalui perawatan penyakit yang disebabkan oleh merokok maupun hilangnya produktivitas akibat kematian dini dan penyakit yang kronis. Baiklah, saya Muziati Nur Hidayah dari Tim Kontra. Kalau misalkan pabrik rokok ditutup, maka masyarakat akan kehilangan tenaga kerja. Penutupan pabrik rokok akan berdampak langsung pada para pekerja yang bergantung pada industri ini untuk mata pencarian. Ribuan orang mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pekerja distribusi bisa kehilangan pekerjaan. Kesadaran palsu dan mitos-mitos seputar tembakau dan rokok berkeliaran di masyarakat. Dengan hegemoni oleh pemilik industri rokok yang menampilkan diri sebagai dermawan dan warga negara yang baik lewat iklan, promosi, dan sponsor yang masif. Akibatnya jumlah perokok di Indonesia masih terus meningkat, menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. 2 dari 3 pria dewasa menjadi perokok. Industri rokok juga secara sistematik menjerat perokok-perokok di bawah umur. Semuanya menimbulkan dampak kesehatan yang amat dahsyat berupa kematian prematur lebih dari 200 jiwa per tahun diakibatkan oleh rokok. Dan diantaranya 25.000 perokok pasif yang terutama di kalangan kaum perempuan dan anak-anak. Sebenarnya rokok sangat membahayakan. Tapi jika rokoknya ditutup, dia akan menyerap tenaga kerja yang besar. Satu lagi yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun mengenai keistimewaan sektor rokok dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Siapapun pemerintahnya pasti mengakui bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor rokok. Nah, jumlah tenaga kerja untuk industri rokok secara keseluruhan melibatkan sebanyak 6,1 juta orang. Tentunya ini adalah angka kasarnya saja yang kalau mau diteliti lebih lanjut dari hulu ke hilirnya, kita pasti akan menemukan angka yang lebih besar dari jumlahnya. Dari hulu misalnya,
jumlah petani tembakau dan cengkeh saja berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan jumlahnya sudah hampir 3 juta rumah kepala keluarga kakak. Dilihat dari dampak yang terjadi di lingkungan, pabrik rokok dapat menimbulkan polusi udara, air, dan tanah. Limbah rokok yang dihasilkan mengandung banyak kimia beracun seperti nikotin, logam berat, senyawa organik volatil. Selain itu, puntung rokok yang dibuang dengan baik dapat mencemari ekosistem laut. Bayangkan hewan-hewan yang tidak bersalah akan memiliki dampak dari hal yang kita lakukan. Menurut saya, penutupan pabrik rokok bisa mempengaruhi seluruh rantai pasok yang berkaitan dengan produksi dan distribusi rokok, menyebabkan penurunan pendapatan di sektor-sektor terkait. Ini bisa menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas, terutama di kawasan pedesaan atau kota kecil yang tergantung pada sektor ini. Namun tentunya penutupan pabrik rokok akan berpengaruh dengan kesehatan masyarakat, karena rokok adalah penyebab utama berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitar perokok yang merupakan perokok pasif tentunya, terutama anak-anak, yang dapat berdampak sangat serius. Penutupan pabrik rokok dapat secara signifikan mengurangi prevalensi merokok dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat, dapat mengurangi resiko TBC untuk anak-anak. Tapi menurut saya, industri rokok yang juga disebut sebagai industri hasil tembakau ini telah membentuk rangkaian lapisan pekerja mulai dari perkebunan dan juga pengolahan tembakau sampai industri rokok. Nah, sebagian besar pekerjaan terserap dalam industri kecil yang masih menggunakan tangan atau sigaret kretek tangan. Nah, lapisan ini masih ditompang dengan pekerjaan dagang untuk memasarkan tembakau dan rokok baik untuk pasar. Maka tak heran jika pemerintahan selalu menegaskan apabila sektor rokok ini mati akan berdampak signifikan kepada ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan penyerapan tenaga kerja yang besar inilah selalu menjadi pertimbangan pemerintahan dalam setiap perbincangan terkait sektor rokok. Dari ketiga alasan tersebutlah yang menjadikan rokok dipandang strategis dan istimewa bagi negara. Dapat kita bayangkan jika sektor rokok ini mati diakibatkan oleh kampanye pengendalian tembakau yang semakin hari makin masif. Maka 3 hal keistimewaan rokok bagi negara akan hilang. Pabrik tembakau atau rokok berdampak negatif pada lingkungan, mulai dari penanaman tembakau yang merusak lahan hingga limbah beracun yang dihasilkan dari produksi rokok. Penutupan pabrik rokok bisa membantu mengurangi polusi lingkungan dan degradasi lahan yang diakibatkan oleh pertanian tembakau dan produksi rokok. Penutupan pabrik rokok dapat membantu melindungi generasi muda dari paparan terhadap produk tembakau tersebut, yang seringkali dimulai dari sejak muda atau dari pola asuh atau lingkungan yang kurang sehat. Penutupan pabrik rokok dapat mengurangi pemasukan negara dari cukai rokok. Industri rokok biasanya merupakan salah satu sumber pendapatan pajak yang signifikan bagi banyak negara, terutama negara berkembang. Terus, yang digunakan untuk menandai berbagai program publik, termasuk program kesehatan. Pengurangan pendapatan ini bisa berdampak negatif terhadap kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan bagi masyarakat. Tapi kalau untuk menyediakan layanan itu kan biasanya bikin kita mengeluarkan biaya kesehatan kan, karena biaya penyakit akibat rokok itu menimbulkan beban besar bagi kesehatan kan. Penutupan pabrik rokok dapat mengurangi biaya pengobatan penyakit yang akhirnya akan meringankan beban anggaran negara. Terus juga mungkin bisa mengurangi jumlah pasien di rumah sakit kalau misalnya jumlah pasien akibat rokok itu berkurang. Tapi kalau misalnya pabrik rokok ini ditutup, bagaimana negara ini bisa untuk membayar pajak?
produksi rokok itu menghasilkan limbah berbahaya yang mencemari lingkungan. Penanaman tembakau juga dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi lahan. Penutupan pabrik rokok dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tapi kalau misalkan ditutup, kan pabrik rokoknya dapat memicu resistensi dari masyarakat yang merasa kehilangan bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Terus, di beberapa daerah, tembakau memiliki nilai budaya mendalam. Bagi banyak komunitas, penamaan dan konsumsi tembakau merupakan bagian dari tradisi dan budaya lokal. Itu karena mereka ketergantungan, karena rokok adalah produk adiktif yang sulit dihentikan. Penutupan pabrik rokok dapat mengurangi ketersediaan rokok dan mempermudah upaya pemberhentian rokok. Tapi mereka yang menentang penutupan pabrik rokok juga berargumen bahwa merokok adalah pilihan pribadi dan masyarakat seharusnya memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin merokok atau tidak. Larangan produksi rokok dianggap sebagai intervensi berlebihan oleh pemerintah yang membatasi kebebasan individu. Nah, akan tetapi ada juga yang mendukung tentang kebijakan anti merokok global. Penutupan pabrik rokok sejalan dengan upaya global untuk mengurangi konsumsi tembakau. Seperti yang diadvokasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melakukan konferensi kerangka kerja tentang pengendalian tembakau atau FCTC. Banyak negara yang mengadopsi kebijakan ini yang lebih ketat terhadap industri rokok. Penutupan pabrik bisa menjadi langkah besar dalam menguatkan komitmen terhadap kesehatan masyarakat global. Tapi kalau misalkan pabrik rokoknya ditutup, terus memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin merokok atau tidak. Larangan produksi rokok dianggap sebagai intervensi berlebihan oleh pemerintah yang membatasi kebebasan individu. Meskipun argumen untuk penutupan pabrik rokok sangat kuat, penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Penutupan pabrik rokok secara tiba-tiba dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih terukur dan komprehensif, seperti peningkatan regulasi, contohnya memperketat aturan terkait produksi, penjualan, dan iklan rokok, kenaikan cukai atau meningkatkan cukai rokok untuk mengurangi daya beli dan konsumsi, kampanye anti rokok, atau melakukan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, dan program berhenti merokok yang menyediakan program konseling dan terapi untuk merokok, membantu perokok berhenti. Maka tak heran jika pemerintah selalu menegaskan apabila sektor rokok ini mati akan berdampak signifikan kepada ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan penyerapan tenaga kerja yang besar inilah selalu menjadi pertimbangan pemerintah dalam setiap perbincangan terkait sektor rokok. Lapisan ini masih ditopang dengan pekerja dagang untuk memasarkan tembakau dan rokok baik untuk pasar domestik atau domestik demand maupun pasar ekspor. Tetapi ada beberapa tenaga kerja yang bekerja di pabrik rokok itu mengalami banyak penyakit. Nah, salah satunya adalah penyakit saluran pernapasan atau ISPA, penyakit dalam, penyakit kulit, penyakit jaringan bawah kulit. Nah, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) dapat merusak beberapa organ penting di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, penutupan pabrik rokok sangat mendukung kesehatan semua orang, termasuk dari pekerja pabrik itu sendiri. Satu hal lagi yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun mengenai keistimewaan sektor rokok dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Siapapun pemerintahnya pasti mengakui bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang besar pada sektor rokok. Walaupun biaya atau gaji yang dihasilkan dari bekerja di pabrik rokok itu besar, akan tetapi dampak dari bekerja di pabrik rokok itu juga lumayan besar, termasuk biaya kesehatan sekarang yang terus meningkat.
tapi kemungkinan juga meningkatnya pasar gelap. Kan beberapa pihak berpendapat bahwa penutupan pabrik rokok secara drastis tidak serta-merta menghentikan permintaan terhadap produk tembakau. Sebaliknya, ini bisa mendorong munculnya pasar gelap atau produksi ilegal yang mungkin lebih sulit dikendalikan dan tidak dikenai pajak. Pasar gelap ini juga dapat menjual produk tembakau yang lebih berbahaya karena tidak ada pengawasan terhadap kualitas produk. Kembali lagi, tembakau atau rokok adalah perusak utama ekosistem. Dengan terus memproduksi atau mengambil keuntungan dari tembakau atau rokok, melanjutkan perusahaan terhadap lingkungan yang sudah berlangsung lama. Industri rokok menghambat upaya-upaya pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, adanya pabrik rokok memiliki beberapa dampak negatif, tetapi ada juga dampak positif yang ada di lingkungan. Kita lanjut ke Contoh dari dampak positif adanya pabrik rokok itu adalah menghasilkan devisa negara yang besar. Terus juga menambah sektor lapangan pekerjaan. Akan tetapi adanya pabrik rokok juga menimbulkan banyak masalah kesehatan, terutama juga untuk anak-anak di bawah umur yang sudah apalagi mampu merokok karena lingkungan di sana. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu adalah kekerasan di dunia pendidikan. Apakah kalian pernah mendengar tentang kekerasan di dunia pendidikan? Malah banyak banget ya sih kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan yang mengakibatkan seorang siswa menjadi takut untuk datang ke sekolah. Nah, itu pro kontra pemberian hukuman fisik di sekolah saat ini menjadi fenomena yang ramai diperbincangkan. Dari orang tua yang tidak terima anaknya diberikan hukuman fisik sehingga melaporkannya kepada pihak berwajib, seperti menjewer, mencubit, atau memukul bagian badan lainnya. Kemudian, apakah hukuman fisik atau non-fisik bagi siswa yang dianggap tidak mematuhi peraturan itu masih dibutuhkan atau tidak di sekolah dengan maraknya kenakalan remaja di sekolah? Akan tetapi kekerasan yang dilakukan di dalam dunia pendidikan itu mengajarkan disiplin yang kuat. Membutuhkan kekerasan dalam pendidikan percaya bahwa tindakan disiplin fisik seperti pukulan atau hukuman fisik ringan dapat mengajarkan siswa untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang dia lakukan. Jadi siswa itu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan atau berbuat. Pola relasi tersebut berangkat dari perkara yang tidak objektif sistem pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai prinsip, tujuan, organisasi sosial, kurikulum, metode mengajar, evaluasi anak didik, pendidik, fasilitas, dan pembiayaan. Pendidikan moral itu sangat penting dalam dunia pendidikan, karena pendidikan moral ada pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademik maupun non-akademik, khususnya tentang sikap dan bagaimana berperilaku dalam sehari-hari. Jadi itu maksud dari Nina tadi, itu kan mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Tetapi kalau misalkan kekerasan di dunia pendidikan bisa merusak perkembangan fisiologi siswa. Kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang pada siswa. Mereka yang mengalami atau menyaksikan kekerasan di sekolah cenderung mengalami masalah kesehatan mental dan rendahnya rasa percaya diri. Ini dapat mengganggu kemampuan belajar mereka dan menghambat potensi akademis serta sosial mereka. Akan tetapi, beberapa pendidik berpendapat bahwa kekerasan atau hukuman keras atau buruk lebih cepat dan efektif daripada metode disiplin lainnya. Dalam situasi kelas yang penuh dan siswa yang sudah diatur, kekerasan juga dianggap sebagai sesuatu yang efektif. Tapi menurut Jacek mengatakan jangan sesekali memberikan hukuman kepada anak, biar mereka menemukan jalannya sendiri, batasi dengan jam mereka. Namun kalau
dibiarkan seperti itu dan tidak dibimbing, mereka tentunya pasti akan semena-mena. Jadi kita tuh perlu pendidikan moral. Salah satu alasan mereka melakukan guru melakukan kekerasan mungkin biar mereka belajar, biar mereka juga ngebentuk moral mereka. Oke, tetapi menciptakan lingkungan yang tidak aman. Kekerasan di dunia pendidikan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar. Ketika siswa merasa takut akan ancaman kekerasan, mereka tidak dapat fokus pada pendidikan. Ini dapat menurunkan motivasi, kehadiran, dan prestasi akademik siswa, serta menciptakan rasa ketidakpercayaan antara siswa, guru, dan juga staf sekolah. Akan tetapi, di beberapa masyarakat, hukuman fisik dalam pendidikan masih dianggap sebagai cara yang sah. Nilai-nilai tradisional yang berakar pada kepatuhan otoritas mungkin mendorong pengguna kekerasan dalam pendidikan, di mana orang tua dan guru mendukung langkah keras sebagai cara untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh menjadi orang yang taat dan patuh akan pendidikan. Tetapi, jika kekerasan di sekolah dapat memperkuat budaya kekerasan masyarakat, ketika kekerasan dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik atau mendisiplinkan, siswa mungkin meniru perilaku ini, baik di luar maupun di lingkungan sekolah, menciptakan pola kekerasan yang berkelanjutan. Mereka yang tumbuh di lingkungan pendidikan yang penuh kekerasan cenderung menjadi perilaku keras untuk di masa depan yang nanti. Namun, hukuman fisik untuk anak, apalagi memukul, dianggap sebagai cara yang keliru untuk mendisiplinkan anak. Meskipun begitu, masih ada sebagian orang tua yang menerapkannya karena berbagai alasan. Salah satu dalih yang dipakai itu karena anaknya terlalu nakal dan sulit diatur. Dan sekarang pendidikan moral itu sudah dikalahkan oleh pendidikan lainnya. Waktu di sekolah habis untuk mengajar nilai akademik. Murid-murid dipaksa belajar agar nilainya pada saat ujian nanti membaik dan bisa mengharumkan nama di mana dia bersekolah. Guru lupa ada pelajaran yang lebih penting dari semua itu, yaitu pendidikan moral. Mungkin karena itu orang tua mungkin membiarkan guru untuk melakukan hukuman itu karena anaknya terlalu nakal. Bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat di mana siswa dididik dengan nilai-nilai positif seperti toleransi, kerjasama, dan penyelesaian konflik secara damai. Kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai ini dan mengajarkan siswa bahwa kekuatan atau intimidasi adalah cara yang sah untuk mencapai hasil. Ini tidak hanya merusak tujuan pendidikan, tetapi juga membentuk pola pikir yang salah tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi, dengan adanya kekerasan fisik yang di sekolah itu Kekerasan fisik di sekolah itu mungkin memang melanggar hak mereka mungkin. Tapi kan itu nggak memikirkan berbagai aspek, dan kehancuran dalam dunia pendidikan itu bisa terjadi karena nilai akademik memburuk, namun karena moral yang hancur. Jadi mungkin kekerasan tidak selalunya buruk. Tapi kalau misal kekerasan terjadi di sekolah, bisa mengurangi kualitas hubungan antara guru dan siswa kan. Nah, jadi guru dan siswa itu jadi merasa tegang, canggung itu ya. Soalnya dia kan juga fisik ya. Terus juga dapat juga rasa takut siswanya itu sih. Terus tuh terjadi permusuhan ya antara guru dan siswa ya kan. Terus tuh ini juga tuh menghambat mental siswanya ya. Terus juga tuh dia tuh sehingga siswanya tuh jadi takut untuk sekolah gitu. Terus tuh juga tuh seharusnya dia tuh jadi menyebabkan gangguan mental siswanya. Akan tetapi hukuman itu terjadi agar memotivasi siswa itu sendiri. Jadi misalnya kalau dia tidak buat tugas, terus dikasih hukuman oleh gurunya berupa dijewer atau dicubit, itu memotivasi mereka agar berarti aku besok harus ngerjain tugas biar tidak kayak ini lagi.
Tetapi ada alternatif yang lebih efektif untuk disiplin. Banyak ahli berpendapat bahwa ada metode disiplin yang lebih efektif daripada kekerasan kan, seperti pendekatan restoratif, konseling, dan penguatan positif. Metode-metode ini tidak hanya mengurangi risiko trauma, tetapi juga membantu siswa belajar tanggung jawab dan cara mengatasi konflik dengan cara yang sehat. Daripada kekerasan kayak menjewer, mencubit, itu kan gimana ya? Oke, kembali lagi ke lingkungan siswa itu sendiri. Apabila dia orangnya terlalu dimanja dari pola asuh keluarga, sehingga sulit untuk beberapa guru atau pengajar untuk mendisiplinkan mereka. Dari cara itulah mereka, walaupun mereka menjadi takut, setidaknya mereka dapat mengurangi kebiasaan buruk mereka sendiri. Karena keluarga sebagai lingkungan yang pertama membentuk sikap, watak, dan tabiat manusia, sudah sepantasnya memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan nilai terhadap anak. Pendidikan nilai itu merupakan upaya pembelajaran kepada peserta didik untuk memahami dan mengenali, menanamkan dan melestarikan, menyerap dan merealisasikan nilai-nilai luhur di kehidupan manusia yang berhubungan dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam kebiasaan bertindak yang konsisten dengan tuntutan nilai. Kekerasan di dunia pendidikan dapat melanggar hak asasi manusia kan. Terus seperti Perserikatan Bangsa PBB atau disebut UNICEF menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk melindungi. Nah, dari segala bentuk kekerasan termasuk dalam konteks pendidikan, terus juga dan lainnya. Banyak negara telah melarang kan hukuman fisik di sekolah karena alasan untuk biar dia disiplin kan. Tidak, kalau misalkan dia datangnya telat kan harus dihukum kan. Terus kalau misalkan kekerasan tidak bisa dibenarkan sebagai alat pendidikan untuk disiplin karena dampak negatif itu jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Pendekatan yang lebih damai, berbasis dialog, dan konstruktif dianggap sebagai solusi yang lebih efektif untuk membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif. Kalau misalkan untuk hukum mahasiswanya itu yang melanggar, sebaiknya itu yang bermanfaat itu kan. Contoh kecil tuh kayak menghafal mungkin, kayak misalnya kan biasanya kan dijemur atau enggak diganti kayak menghafal kayak surat-surat biar ada manfaatnya dikit lah daripada dijemur, dijewer. Namun alasan untuk memperlakukan hukuman fisik terhadap murid di sekolah karena guru di sekolah ingin mereka lebih hormat dan takut terhadap orang yang lebih tua dengan mereka, dan biar mereka itu lebih sopan, bukan membencinya dan membuat pelajar yang bersangkutan lebih kuat secara jasmani dan rohani demi menghadapi tantangan di masa dewasa dan di masa depan mereka, dan membuat mereka tidak cengeng atau ketergantungan dengan orang tua atau orang di sekitar mereka, atau mungkin di masyarakat bisa disebut dengan mental kerupuk, biasanya disebut Fenomena kenakalan anak dan remaja bukanlah sebuah fenomena baru dan tentu akan terus ada sepanjang masa. Masa-masa anak remaja adalah masa bisa mereka melakukan pencarian jati diri. UIM itulah pertanyaan yang harus dibantu oleh seorang guru sebagai pendidik dalam rangka mengarahkan generasi muda bangsa. Perilaku siswa tidak nurut, tidak disiplin, melawan, sulit diberitahu, merokok, dan tidak mengerjakan tugas adalah masalah klasik bagi kalangan pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Lantas, bagaimana cara untuk menghilangkan perilaku tersebut? Apakah perlu dengan cara keras? hukuman fisik yang saya maksud itu tidak selalu tentang mencubit atau menjewer, tapi itu mungkin bisa jadi dari banyak aspek, bisa diambil dari banyak aspek, yaitu salah satunya itu kerja bakti atau kerja sosial, contohnya mengumpul sampah di sekolah, itu hukuman fisik. Dan untuk kepentingan umum mungkin disuruh bayar denda atau bagaimana itu, atau disuruh menyiram tanaman di sekolah. Terus juga karena di
kenyataan di masyarakat banyak peran orang tua itu diserahkan dalam mendidik anak itu ke orang lain atau para asisten rumah tangga, atau juga mungkin ke guru-guru. Banyak tentu anak-anak tersebut memiliki sifat atau tabiat yang akan jauh berbeda dengan tabiat orang tuanya, dan anak-anak akan cenderung mengikuti apa yang ia lihat yang menyenangkan dirinya tanpa disadari oleh baik buruk, benar salah, wajar tidak wajar, pantas tidak pantas, dan boleh tidak, semua itu akan dilakukan. Memang betul kan, kalau misalkan tidak semua anak itu jika diberitahu dengan halus terus dia itu bisa berubah menjadi lebih baik kan. Tapi apakah jika semua anak itu diperlakukan dengan keras, mereka akan bisa disiplin? Kan seorang guru itu idealnya mampu memahami dalam perkembangan perilaku anak, sehingga mampu memberitahukan treatment yang tepat ketika anak berperilaku menyimpang. Seperti UMI ya, dia tuh tahu kan siapakah aku, kan dia kan seorang guru, berarti dia tuh mampu membantu siswa dalam mengidentifikasikan jati diri mereka. Nah, proses pembentukan konsep jati diri merupakan dia tuh proses yang berjalan terus seumur hidup. Diawali saat manusia berkomunikasi hanya dengan menangis, itu contohnya. Terus seperti yang dicontohkan ketika seorang bayi haus kan, buang air, dia akan otomatis menangis ya. Nah, disitulah artinya mereka itu sedang belajar dan memaknai bahwa ketika menangis, seorang dewasa akan memberikan pelayanan bagi mereka. Mereka seperti memberi ASI, menggantikan popok dan sebagainya. Artinya bayi sudah belajar bahwa menangis adalah cara untuk berkomunikasi. Nah, seperti itulah contoh dari selain dalam bentuk guru dan siswa kan. Namun kembali lagi dengan keluarga dan lingkungan dan kehidupannya, karena itu hal yang tidak boleh disepelekan dan diabaikan. Padahal kecenderungan sekarang akibat kebutuhan material yang kian memuncak, banyak ibu dan bapak bekerja dan menyerahkan masalah hidup ke anaknya kepada asisten rumah tangga atau orang bayaran, sehingga hampir segala urusan pendidikan sepenuhnya diandalkan kepada sekolah, atau celakanya di sekolah masalah afektual, nilai moral dan hampir tidak tersentuh. Maka dari itu mungkin dari lingkungan, anak tersebut kan bisa nakal. Jadi di sekolah mungkin kalau dia nakal, dari guru tuh melakukan kekerasan jadi biar dia berubah. Ya, kekerasan juga bukan semata-mata untuk meninggikan hak guru, tetapi juga untuk saling menghargai. Apabila guru tidak dihargai, mereka otomatis akan refleks atau spontan melakukan kekerasan tersebut. Tapi semata-mata kekerasan tersebut hanyalah untuk kebaikan siswanya sendiri, Bukan atas dasar bentuk pelampiasan kemarahan atau bagaimana, tapi itu mereka tuh spontan untuk biar mereka di lingkungan lain tuh biar mereka tuh terdidik, nama mereka tuh bagus. Pada usia anak dan remaja, proses pencarian identitas diri akan lebih banyak melibatkan pola interaksi dengan orang lain. Interaksi dan respon orang lain akan turut mempengaruhi atau menjadi penting bagi kehidupannya. Pada masa ini, mereka harus dibantu memperoleh pemahaman tentang seperti apa dirinya melalui aktivitas yang dilakukannya. Kemudian selain mendidik, tugas lain seorang guru adalah membimbing. Dalam konteks memberi bimbingan, guru hendaknya membantu siswa menemukan berbagai potensi dirinya agar dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri, produktif, dan juga bertanggung jawab. Tapi itu kan dari banyak aspek. Tapi itu pengaruh teknologi itu juga berpengaruh, seperti tayang-tayangan yang ada di televisi yang jauh dari norma-norma agama dan norma sosial, norma budaya yang biasa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu akan ditiru oleh pelajar sehingga mereka membuat suatu perubahan yang berdampak kepada kenakalan pelajar. Jadi mungkin dari sosmed itu mereka meniru. Contohnya berkata kasar kepada guru itu kan kurang sopan kan. Dari teknologi tadi. Jadi mungkin guru
refleks juga untuk, karena tidak nerima anaknya tadi kan sudah dididik bertahun-tahun, tiba-tiba kurang ajar, pasti gurunya tidak terima kan, mungkin ngerasa sia-sia, mungkin dia kecewa kalau anaknya kayak itu, karena itu mungkin salah satunya biar mereka jerat tuh melakukan kekerasan, contohnya dikasih hukuman gitu. Tapi kan kekerasan itu tidak boleh dilakukan dalam dunia bidang maupun ataupun bidang pendidikan. Makna dari kekerasan dalam pendidikan merupakan sebuah hukuman yang terasa bagi siswa, sehingga siswa merasakan sakit, baik sakit secara fisik ataupun secara psikologis. Nah, intinya tuh pemberian hukum untuk siswa itu dia tuh untuk membuat kesadaran siswa kan terhadap perilakunya yang salah satu, dan untuk berkomitmen tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, kembali lagi, sekolah bukan hanya tempat untuk berbagi ilmu. Oleh karena itu, pendidikan atau pelatihan karakter berupa hukuman bisa menjadi suatu tolak ukur untuk mengukur karakter tersebut. Nah, jelas bahwa lingkungan sosial yang lebih luas memiliki pengaruh besar pada keberhasilan dan memperkuat nilai-nilai etika dan moral untuk membentuk karakter siswa. Pendidikan dan pelatihan karakter melalui sekolah merupakan tugas mulia yang harus segera dilaksanakan agar kekerasan tersebut tidak dianggap sebagai hal yang buruk. Tetapi kekerasan fisik berbeda dengan hukuman fisik, misalnya push up, lari keliling lapangan, membersihkan atau menyapu kelas. Diperbolehkan dalam konteks mendidik, namun tetap harus disepakati bersama guru dan siswa serta diinformasikan juga kepada orang tua siswa. Penangkapan pelajar itu kan merupakan perilaku yang menyimpang, di mana pelajar melakukan tindak kekerasan seperti membuli guru. Kan itu tidak masuk akal. Guru juga mungkin tidak terima kan. Untuk itu diperlakukan sesuatu pengendalian dari keluarga atau pihak, yaitu orang tua, pihak sekolah atau komunitas ekstrakurikuler yang sejalan dengan teori kontrol, bahwa untuk menghindari perilaku kurang ajar mereka tadi. Kalau penyimpangan, dan itu tuh kan penyimpangan kan, termasuk penyimpangan. Itu tuh termasuk penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal yang merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk meningkatkan individu akan tetap konflik seperti keluarga. Jadi karena mereka kurang ajar tadi, guru mungkin tidak respect, mungkin bikin guru tidak respect ke mereka. Kembali lagi, untuk membentuk karakter moral dan siswa itu dewa. Jadi harus ada hukuman yang bukan yang keras, tapi yang bisa bikin mereka tuh evaluasi diri apa yang udah mereka lakuin, terus bisa akibat dari yang apa yang mereka lakuin gitu. Tapi itu juga bisa merusak kesehatan mental dan emosional siswa. Kekerasan di sekolah dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius. Siswa yang mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal, lebih rentan terhadap kecemasan, depresi, rendah diri, dan stres. Ini tidak hanya mengganggu kesehatan mental mereka, tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk berkembang secara optimal di lingkungan pendidikan. Jadi mungkin kekerasan dalam dunia pendidikan itu tidak dapat ditoleran. Tapi kita tuh perlu kerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Jadi aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa, pendidikan yang berkualitas. Jadi seluruh aspek tuh mungkin harus dipertimbangkan. Memang tidak bisa menyalahkan kalau misalnya kalau kekerasan itu memang salah. Tapi guru tuh juga pasti melakukan kekerasan itu ada alasannya kan. Itu kan banyak aspek yang harus kita pertimbangkan, karena di pendidikan itu kan perlunya untuk di negara kita. Pendidikan yang berkualitas itu kan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi siswa secara utuh, bukan untuk penanaman rasa takut. Jadi mungkin kalau misalnya kita debatkan ini, banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan, bukan cuma satu dua atau beberapa, tapi banyak. Dari sudut pandang kan juga beda-beda.
mungkin itu. Tapi kan kekerasan tidak hanya efektif sebagai alat disiplin, tetapi juga bisa memicu siklus kekerasan. Siswa yang terbiasa dengan kekerasan di sekolah mungkin akan menganggapnya sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Ini tuh dapat memperkuat budaya kekerasan di masyarakat. Udahlah, mari kita sepakati untuk selalu mendidik dan membimbing siswa dengan mengedepankan nurani, bukan mengedepankan emosi. Miring nggak sih ya? Jalan ya. Untuk mengakhiri podcast hari ini kita kasih pantun dulu nggak sih ke penonton? Boleh tuh, boleh. Kebetulan ya ada satu pantun nih. Waktu pagi ayam berkokok, Cakep. menandakan hari hendak siang. Cakep. Elok berhenti mengisap rokok Cakep. sebelum nyawa Anda melayang. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Bye. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Bye. Ya, kakak. Siapa sih di sini yang nggak kenal dengan ganja? Ganja yang bentuknya tuh seperti daun ubi itu. Bukan, ganja itu adalah salah satu bahan adiktif atau narkotika. Dan menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa ganja dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu dalam dunia kesehatan. Terkait dengan pengobatan saat ini belum ada regulasi yang melegalkan. Akan tetapi dari pasal Nomor 35 tahun 2009 sudah menegaskan bahwa ganja dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan bisa dilakukan sebagai pengobatan untuk di dunia medis. Kok bisa sih? Karena beberapa waktu lalu isu legalisasi ganja untuk kepentingan medis kembali ramai menjadi perbincangan di masyarakat. Menanggapi situasi tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Farmasi Universitas Erlangga atau UNER membuka ruang diskusi dalam Farmakopedia Series 3 yang diadakan pada Sabtu tanggal 24 September 2022 melalui Zoom Meeting, yang dimana pada kesempatan ini Dr. Abdul Rohem MKes APT selaku dosen Fakultas Farmasi UNER mengaku dirinya kerap kali mendapat pertanyaan mengenai manfaat ganja untuk dunia kesehatan, dan ada beberapa macam jenis yang bisa diambil dari ganja, bisa daunnya, bijinya, bahkan seluruh bagian tanamannya itu memberikan efek ukapnya. Benar, beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis karena terbukti mampu mengurangi muntah berhubungan dengan sejumlah kondisi medis seperti pasca operasi atau kemoterapi. Ini paling dikenal karena ganja sebagai obat penghilang rasa nyeri akibat kanker. Sebagaimana kita tahu, di Indonesia sendiri banyak banget penderita kanker yang sudah melakukan pengobatan dengan konsumsi ganja yang sudah diolah. Tapi bukannya ganja itu lebih ke dominasi ke narkoba ya? Ya mungkin, tapi itu mengarah ke narkoba itu kalau penggunaannya tidak dimanfaatkan dengan baik dan keberadaannya tidak digunakan dengan baik. Adapun risiko penyalahgunaan dan kecanduan ganja, yaitu kekhawatiran terbesar adalah bahwa pelegalan ganja medis dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kecanduan. Meskipun digunakan tujuannya untuk medis, ganja memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pengguna yang tidak memiliki indikasi medis yang valid, terutama karena efek risikoaktifnya
Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan ganja dapat menyebabkan ketergantungan pada sejumlah pengguna. Alternatif untuk opioid, ganja dapat menjadi alternatif lebih aman dalam pengobatan nyeri karena sudah pasti dalam pengobatan sudah diuji di laboratorium dan bukan hanya 1 atau 2 dokter yang mengujinya, akan tetapi banyak dokter beserta argumen dan efek samping yang sudah dipertimbangkan lebih lanjut. Tapi efek samping kesehatan ganja dapat menyebabkan berbagai efek samping yang merugikan kesehatan termasuk gangguan kognitif, memori, dan kemampuan belajar, terutama pada penggunaan jangka panjang. Selain itu, penggunaan ganja juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dengan peningkatan risiko gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan psikosis pada individu yang rentan. Tapi menurut Ohem, ganja memiliki kandungan delta 9 tetrahidrokannabinol atau THC yang merupakan kannabinoid paling berpengaruh pada sistem tubuh dan agen psikoaktif utama. Aktivasi reseptor kannabinoid pada otak akan mempengaruhi perasaan senang, ingatan, konsentrasi, serta sensoris seseorang. Sejauh ini, beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis karena terbukti mampu mengobati mual dan muntah yang berhubungan dengan sejumlah kondisi medis seperti pasca operasi atau kemoterapi. Ini yang paling dikenal ganja sebagai obat penghilang rasa nyeri akibat kanker, sebagaimana obat kodein yang disebutkan oleh saudari Gina tadi. Nah, kembali lagi, efek samping ganja yang sangat berpengaruh adalah untuk memperbaiki pola tidur terhadap seseorang yang susah tidur. Kembali lagi, beberapa pasien sudah memberi pendapatnya sendiri tentang penggunaan ganja yang sudah ia konsumsi. Jadi ia itu lebih sering Adapun kurangnya bukti klinis yang konsisten. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan potensi manfaat medis ganja, banyak pakar kesehatan yang berpendapat bahwa bukti ilmiah tentang keefektifannya dalam pengobatan berbagai kondisi masih terbatas dan bervariasi. Belum ada konsensus yang kuat di kalangan ilmuwan tentang dosis yang tepat, cara penggunaan yang aman, atau kondisi medis spesifik yang paling sesuai untuk mengobati ganja, yaitu ketidakpastian ini menimbulkan keraguan apakah ganja benar-benar bermanfaat dalam konteks medis. Tapi di sisi lain, Rohem juga menjelaskan efek samping ganja yang menimbulkan rasa senang dapat disalahgunakan oleh sebagian masyarakat. Seperti kata saudari Mia tadi, untuk disalahgunakan sebagai narkotika. Ya. Tapi dampaknya bagi kesehatan itu bisa ketergantungan terhadap narkoba, bahkan overdosis yang berakibat fatal. Dan Ketua Pusat Hal UNER tersebut. Kemudian aspek sosiologis, legalisasi ganja medis berpotensi mengganggu ketertiban umum, di mana meningkatkan tindak kriminal yang diperparah dengan kemungkinan dapat degradasi moral dan di kalangan generasi muda. Nah, karena itu juga berbicara mengenai legalisasi, menurut saudari Zia tadi, ganja tentu tidak terlepas dari proses penelitian yang panjang, yang mulai dari preklinik dan klinik fase 1 sampai 4. Yang diizinkan sebagai pengobatan itu hasil akhir yang ditemukan, bukan semua yang ada dalam kandungan ganja. Tetapi dampak pada remaja dan otak yang sedang berkembang, penentang pelegalan ganja medis khawatir bahwa penggunaan ganja meskipun untuk tujuannya pengobatan bisa meningkatkan aksesibilitasnya terutama bagi remaja. Penggunaan ganja pada usia muda dapat berdampak buruk pada perkembangan otak dan meningkatkan risiko gangguan kognitif serta masalah mental di masa depan. Risiko ini lebih tinggi pada individu yang menggunakan ganja sejak usia remaja. Dari pengobatan ganja sendiri itu meminimalisir efek samping dibandingkan dengan banyak pengobatan atau resep yang lainnya. Karena ganja memiliki efek samping yang lebih ringan, pasien yang menggunakan ganja sering melaporkan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Legalisasi ganja sendiri dapat menciptakan lapangan kerja atau sumber pendapatan bagi pemerintah. Legalisasi memungkinkan pengaturan dan pengendalian kualitas produksi ganja sendiri. Pelegalan ganja untuk tujuan medis dapat dianggap sebagai langkah awal menuju legalisasi ganja untuk penggunaan rekreasi yang masih remaja perdebatan di banyak negara. Kritikus berpendapat bahwa mengizinkan ganja untuk tujuan medis dapat membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk menggunakan ganja tanpa alasan medis yang sah, serta memicu meningkatkan penggunaan ganja secara umum dalam masyarakat. Namun, menurut Food and Drug Administration atau FDA, sebagai badan pengawas belum memasukkan ganja untuk penggunaan medis karena belum ada penelitian secara sistematis dengan skala besar yang menunjukkan bahwa ganja sangat bermanfaat bagi kesehatan. Legalisasi ganja medis bisa jadi pertimbangan jika menghasilkan manfaat lebih besar daripada risikonya, termasuk dari faktor budaya dan sosial tentunya. Dari itu, untuk ganja sebagai alat obat medis di dunia kesehatan itu belum sepenuhnya sebesarnya itu dijadikan obat, tetapi sudah ada penelitian dan yang menyebutkan beberapa bagian ganja itu bisa dijadikan sebagai obat. Tetapi bukan keseluruhan ganja itu. Jadi efek sampingnya itu bisa diminimalisir. Bukti klinis yang meningkatkan banyak penelitian tentang ganja yang sangat efektif, yaitu banyak sekali bisa kita lihat penggunaan dari pengobatannya itu tadi bisa mengatasi mual, nyeri, segala macam, terutama di penyakit kronis seperti kanker. Efek pada kesehatan publik, legalitas ganja medis juga dapat menyebabkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang berada di bawah pengaruh ganja. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan ganja dapat mempengaruhi koordinasi dan waktu reaksi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Kemudian, kurangnya regulasi yang tepat. Mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan ganja medis membutuhkan sistem pengawasan yang ketat. Beberapa pihak khawatir bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk ganja medis mungkin belum memadai di banyak negara. Tanpa regulasi yang baik, kualitas dan keamanan produk ganja medis dapat bervariasi meningkatkan risiko bagi pasien. Tetapi pakar farmakologi dan farmasi klinik UGM, Profesor Julius Ikawati, PhD, menjelaskan bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat karena di dalamnya mengandung beberapa komponen fitokimia yang aktif secara farmakologi. Ganja mengandung kanabinoid yang di dalamnya terdiri dari berbagai senyawa lainnya, terutama senyawa tetrahidrokannabinol yang saya sebutkan tadi, yang bersifat psikoaktif. Ini mana psikoaktif artinya mempengaruhi psikis yang menyebabkan ketergantungan dan efeknya ke arah mental. Lalu senyawa lainnya cannabidiol yang memiliki aktivitas farmakologi tetapi tidak bersifat psikoaktif. CBD ini yang dikatakan Julius yang memiliki efek salah satunya anti kejang. Ganja bisa jadi alternatif pengobatan, namun bukan pilihan pertama karena ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Namun jika sudah jadi senyawa murni seperti CBD, terukur dosisnya dan diawasi pengobatan oleh dokter, itu menjadi kompeten dan tidak masalah untuk dilakukan pengobatan dengan ganja itu sendiri. Adapun efek pada kesehatan publik, legalitas ganja medis juga dapat menyebabkan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang berada di bawah pengaruh ganja. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan ganja dapat mempengaruhi koordinasi dan waktu reaksi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Karena dia tuh kan setelah melakukan menggunakan ganja dia tuh jadi nggak sadar diri. Tapi kalau kan kebanyakan dari kasus orang tidak sadarkan diri itu kan biasanya juga
kejang, mengakibatkan kejang. Yang seperti kasus viral untuk penyakit cerebral palsy, yang dimana maka gejala kejang itulah yang akan dicoba diatasi dengan ganja. Dimana Profesor Julies Ikawati tadi menyebutkan bahwa CBD atau cannabidiol tadi yang dikembangkan sebagai obat dan disetujui oleh Food and Drug Administration tadi di Amerika, misalnya Epidiolex yang mengandung 10 mg per mili CBD dalam sirup yang dimana obat ini diindikasikan untuk terapi tambahan pada kejang yang dijumpai pada penyakit Lennox-Gastaut syndrome atau LGS atau Dravet syndrome atau DS, yang dimana obat ini sudah tidak berespon terhadap obat lain. Nah, alternatif medis yang lebih aman, para penentang berargumen bahwa ada banyak obat-obatan yang telah terbukti lebih aman dan efektif untuk menangani kondisi medis yang sama dengan yang diklaim dapat diobati dengan ganja. Mereka merasa bahwa fokus seharusnya lebih pada penggunaan obat-obatan ini yang telah melalui uji klinis dan pengawasan ketat daripada membuka pintu bagi penggunaan ganja yang kontroversi dan masih diperdebatkan. Takutnya kan iming-iming kayak menggunakan ganja di dalam medis padahal untuk konsumtif diri sendiri. Akan tetapi penggunaan obat-obatan yang telah teruji itu efek sampingnya cukup besar, apalagi untuk penyakit-penyakit dalam yang kronis itu. Ganja itu kan bisa jadi alternatif utama karena tadi kembali lagi karena efek samping itu sedikit karena lebih kecil dari pengobatan-pengobatan yang udah diuji yang lainnya. Pelegalan ganja untuk pengobatan medis berfokus pada risiko kesehatan, penyalahgunaan, dan potensi dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat. Sebaiknya kita tuh lebih berhati-hati untuk disarankan, termasuk lebih banyak penelitian ilmiah dan pengembangan regulasi yang tepat sebelum ganja medis dapat diterima secara luas sebagai pilihan pengobatan. Bisa kita ambil dari beberapa kasus kanker ya, itu memperlambat pertumbuhan sel kanker. Ganja medis bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker. Sebabnya zat aktif yang terkandung dalam ganja dalam cannabinoid bekerja untuk mempersempit ruang sel dalam berkembang. Namun beberapa penelitian menyebutkan tak ada garansi ganja untuk menghilangkan kanker yang dioperasi. Oleh karena itu penelitian masih harus dilakukan. Penggunaan cannabinoid yang terdapat dalam ganja medis dalam jangka pendek dapat memperbaiki gejala kelainan motorik, mengidap multiple sclerosis. Penyakit yang barusan disebut adalah penyakit yang mengaruhi otak, mata, dan tulang belakang. Skala memuncak sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi rambut saraf. Ini memunculkan penurunan koordinasi gerak sementara bahkan permanen. Dan untuk itu ganja medis sangat dibutuhkan sebagai alternatif utama dalam pengobatan kanker. Nah, risiko kesehatan mental. Penggunaan ganja dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan psikosis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja, terutama pada remaja ataupun individu dengan riwayat masalah kesehatan mental, dapat meningkatkan risiko gangguan mental Ganja memang bisa jadi alternatif, namun bukan pilihan pertama karena ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Namun jika sudah jadi senyawa murni seperti CBD tadi, terukur dosisnya dan diawasi oleh pengobatannya oleh dokter yang kompeten, itu tidak masalah. Lalu terkait legalisasi ganja medis, Julies bahkan obat yang berasal dari ganja seperti Epidiolex bisa menjadi legal karena didaftarkan ke badan otoritas obat seperti BPOM dan disetujui untuk dapat digunakan sebagai terapi. Menurut Julies juga semestinya bukan melegalisasi tanaman ganjanya karena potensi untuk penyalahgunaannya itu sangat besar.
Tetapi siapa yang akan mengontrol takarannya dan cara penggunaannya dan lainnya walaupun alasannya adalah untuk terapi. Betul, menurut Profesor Zubaidin Jurban yang merupakan tim ahli Ikatan Dokter Indonesia, tanaman ganja mengandung lebih dari 450 macam senyawa dan hanya komponen tertentu dari ganja yang bisa diolah sebagai ganja medis, yaitu senyawa THC atau tetrahydrocannabinol yang bersifat proaktif yang dapat memberikan sensasi tinggi dan bisa bersifat proaktif dianggap sebagai efek terapeutik. Efek terapeutik ganja medis tergantung pada konsentrasi CBD dan rasio THC dan CBD, di mana ganja medis lebih memiliki konsentrasi CBD yang lebih tinggi, sedangkan sebaiknya ganja reaktif mengandung THC yang lebih tinggi. Penggunaan ganja medis dalam penanganan nyeri banyak dipaparkan dalam beberapa penelitian. Akan tetapi, ganja sendiri bisa membantu penanganan stres dan kecemasan yang telah diuji dalam penelitian oleh Wang dan kawan-kawan pada tahun 2021. Meskipun ganja sering dianggap kurang adiktif dibandingkan dengan zat lainnya, penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengguna dapat mengembangkan ketergantungan pada ganja. Pelegalan ganja dapat meningkatkan aksesibilitasnya, sehingga berpotensi meningkatnya jumlah orang yang mengalami masalah penyalahgunaan. Adapun dampak kesehatan pada fisik, menghisap ganja dapat menyebabkan masalah pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit paru-paru. Selain itu, penggunaan ganja dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan. Menurut Julius juga dia lanjut mengatakan untuk penggunaan ganja medis ini dapat melihat dari obat-obat golongan morfin. Morfin juga berasal dari tanaman opium dan menjadi obat legal selama diresepkan dokter. Selain itu digunakan sesuai indikasi seperti nyeri kanker yang sudah tidak respons lagi terhadap analgesik lainnya dan dengan pengawasan distribusi yang ketat. Penggunaan ganja sendiri itu kan ada dua macam, yaitu ganja medis, yaitu dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Di dalamnya terkandung CBD yang dapat menjadi obat terapi. Sedangkan ganja rekreasional, menurut Dr. Chipo menerapkan bahwa ganja mengandung THC yang tinggi. Kandungan tersebut menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi tinggi atau terbang. Nah, penggunaan ganja dalam dunia medis untuk pengobatan adalah topik yang sangat kontroversial dan menimbulkan berbagai pendapat. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa ganja memiliki potensi besar dalam mengobati berbagai kondisi medis, termasuk nyeri kronis, epilepsi, dan beberapa jenis kanker. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa komponen aktif dalam ganja seperti tetrahydrocannabinol (THC) dapat membantu mengurangi gejala nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Di sisi lain, ada yang menentang penggunaan ganja dalam pengobatan karena berbagai alasan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi ketergantungan dan risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan ganja. Meskipun beberapa negara telah menglegalisasi penggunaan medis, efektivitas dan keamanan pengobatan ganja masih menjadi perdebatan. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang efek psikologis dan sosial dalam penggunaan ganja, serta potensi penyalahgunaan obat. Selain itu, ada juga isu terkait regulasi dan kontrol penggunaan ganja. Di beberapa tempat, regulasi yang ketat diharapkan untuk memastikan penggunaan medis yang aman dan terkontrol. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa regulasi ini tidak cukup efektif dan dapat diabaikan. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Janji Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI mengatakan efektivitas penggunaan ganja sendiri dalam dunia medis masih kurang. Namun, menurutnya dengan adanya legalisasi ganja dapat memberikan peluang kepada orang-orang yang mengalami sakit tersebut. Selain itu, sejauh ini ganja sendiri sangat membantu orang-orang yang mengalami epilepsi.
Ingrid mengungkapkan ganja sendiri juga bisa membantu menghilangkan berbagai kondisi seperti nyeri, mual akibat kemoterapi dan lain-lain seperti yang disebutkan oleh saudari Gina tadi. Efektivitas ganja di luar negeri pun yang sudah legalisasi masih kurang sebetulnya. Sejauh ini cuma dari testimoni aja. Kebanyakan para epilepsi hasilnya cukup baik. Kalau penyakit lain, ganja mampu menghilangkan nyeri dan mual muntah karena kemoterapi, ucap Ingrid. Untuk kasus selebgram Leslie tadi, menurut Ingrid kasus tersebut ganja memiliki kemungkinan dapat mengobatinya. Dan Ingrid juga mengungkapkan meskipun seandainya ganja dilegalkan, hal tersebut juga membutuhkan waktu lama. Apalagi ganja yang ada di Indonesia memiliki kandungan tetrahydrocannabinol atau THC yang tinggi dan cannabidiol atau CBD yang rendah. Untuk itu menurutnya dibutuhkan penelitian yang cukup lama agar ganja Indonesia dapat berguna penggunaannya untuk kesehatan. Pertama, kesehatan, kedua, ekonomi, ketiga, sosial, yang keempat. Adapun kesimpulan dari pelegalan ganja di dalam dunia medis untuk pengobatan dalam dalam dunia kesehatan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ganja memiliki manfaat medis seperti meredakan rasa sakit kronis, mengurangi kecemasan, atau membantu pasien dengan kondisi medis tertentu. Namun, efek jangka panjang penggunaan ganja secara berlebihan dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti gangguan mental ataupun masalah pernapasan. Nah, kemudian bagi ekonomi, pelegalan ganja dapat menciptakan industri baru yang berpotensi mendatangkan pendapatan signifikan melalui pajak dan penciptaan lapangan kerja. Beberapa negara di Amerika Serikat yang melegalkan ganja telah meningkatkan peningkatan pendapat negara dari pajak penjualan ganja. Dari bidang sosial, pelegalan ganja bisa mengurangi beban sistem peradilan terkait dengan kasus narkoba, terutama untuk penggunaan non-kekerasan. Ini juga bisa mengurangi jumlah orang yang dipenjara untuk pelanggaran kecil terkait ganja. Dengan pelegalan, pemerintah dapat mengontrol kualitas, distribusi, dan penggunaan ganja, sehingga mengurangi resiko produk yang berbahaya atau diproduksi secara ilegal. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Meskipun ada manfaat, pelegalan ganja masih kontroversial karena kekhawatiran tentang peningkatan penggunaan di kalangan remaja, kecanduan, dan serta potensi dampak negatif pada masyarakat. Di bawah langit yang cerah, kesehatan jadi prioritas. Jangan merokok demi hidup yang lebih cerah. Asap rokok penuh racun, kesehatanmu jangan jadi korban.